Tapi Alkitab ngomong kamu tidak hidup dalam, melainkan dalam roh. Lanjut, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekarang saya mau tanya, saudara punya roh kudus dalam hidupmu? Berarti kamu milik. Jadi hidupmu bukan karena daging. Jadi maksud saya gini loh Bapak Ibu. Kalau daging yang terus engkau kasih makan, dagingnya yang tambah kuat. Tapi kalau rohmu, yaitu roh Allah yang menguasai hidupmu, yang kau izinkan menuntun hidupmu, membuat hidupmu itu menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Maka engkau akan berkata, aku memang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Jadi ngomong, ayo bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri, ngomong dengan saya gitu, dengan iman. Kebenaran sejati tentang hidupku, bahwa aku milik Kristus. Karena ada roh Kristus di dalamku. Angkat tangannya sekarang. Manusia yang lama saya, sebut namamu. Yang lama sudah mati. Sudah mati. Berarti bisa bangkit lagi gak? Gak bisa. Jadi sekarang, ngomong sekarang. Jadi sekarang saya ciptaan baru. Saya punya identitas yang baru. Saya milik Kristus. Salam kiri kanan. Saya milik Kristus. Ngomong, kamu milik Kristus. Katakan amin. Katakan haleluya. Anugerah itu jawaban kita untuk mengalahkan dosa dan jalan menuju kepada kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita keluar dari masalah pergumulan kita tentang kehidupan yang menjerat kita. Yang kedua, ayo ngomong dengan saya, jangan tertipu oleh taktik setan. Saudara, Galatia 5 ayat yang keempat, yuk baca sama-sama, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebenaran hukum Taurat itu apa sih? Manusia diselamatkan karena perbuatan tangannya sendiri. Perbuatan baiknya, gak mungkin. Manusia itu gak bisa dengan perbuatan baiknya menyelamatkan dirinya. Makanya waktu kita itu masih mengusahakan dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dikatakan kamu lepas dari Kristus. Kita ini jatuh daripada kasih karunia Tuhan. Waktu kita masih berusaha menjadi orang yang benar, orang suci dengan cara kita. Saudara dengarkan ini. Kita ini akan lepas daripada Kristus waktu kita mengusahakan menjadi benar dengan cara kita. Ini berarti kita jatuh dari kasih karunia ketika kita berusaha membenarkan diri kita melalui cara-cara manusia kita. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu menjadi cermin bagi kita bahwa kita ini manusia yang berdosa. Dan kita butuh yang namanya juru selamat. Katakan amin. Namun kita seringkali mengusahakan dengan cara manusia kita. Saudara dengarkan ini. Banyak orang yang merasa rohani biasanya jauh malah lebih munafik daripada orang yang menyadari kasih karunia Tuhan. Nah, saya menegaskan kembali bahwa kita ini perlu menyadari bahwa hidup kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi saudara, satu-satunya cara untuk kita itu mencapai hidup yang berkenan adalah Bapak Ibu terus tinggal dalam kasih karunia. Nah, milik Kristus, dia ada di dalam Kristus, dia sudah dibenarkan. Nah, setan tuh tahu itu.
waktu engkau di dalam Kristus, engkau tuh benar. Engkau diberkati, hidupmu berkelimpahan. Engkau lihat jalan banyak yang terbuka dalam hidupmu. Maka setan tahu itu. Maka dia akan menipu, saudara. Dengarkan ini. Kekuatannya setan itu bukan kuasanya, tapi tipu dayanya. Ngomong, tipu muslihatnya. Nah, tipu muslihat inilah yang dipakai untuk menghancurkan banyak orang percaya dengan berkata kayak gini. Alah modelmu kok gini ay. Ngomong gini. Apa nak gereja-gereja barang. Kamu ngomong kayak gini. Modelmu doa-doa. Modelmu doa-doa. Banyak orang terintimidasi. Ngapain aku ke gereja? Kenyataannya Pak, aku masih jatuh bangun dalam dosa. Maka ada banyak orang berpikir gini. Seringkali ngomong gini. Kalau aku bener, aku baru tak datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin benar tanpa Tuhan. Nah, setan waktu ngintimidasi saudara dengan omongan-omongan kayak gini, tanpa sadar kita seringkali dengar omongan, iya, aku doa ya tetap jadi dosa. Kadang aku ning gereja ya kadang aku masih belum jadi suami yang baik. Iya ya, tanpa sadar kita dengarkan omongan itu. Lalu dia ngomong ini, wis ra Tuhan-Tuhanan. Sama tanya, rusak nggak hidupnya nanti tambah rusak? Pasti.